What's up trippers? Ya ketemu lagi sama Lupa Pulang yang bawain video tentang review hotel, makanan, dan juga tempat-tempat wisata yang menarik lainnya. Bali memang belum bisa dibilang menjemukan ya trippers, terutama buat trippers yang datang ke Bali itu buat stay di salah satu tempat yang betul-betul spesial bareng orang yang spesial juga pastinya ya. Dan kawasan Nusa Dua Bali masih jadi tempat yang Lupa Pulang pilih untuk video kali ini. Nusa Dua Bali memang satu kawasan wisata terpadu trippers ya, dimana dalam satu kawasan itu ada kurang lebih sekitar 20 resort, baik itu resort yang letaknya langsung di pinggir pantai maupun juga yang tidak. Jadi trippers bisa milih sesuai selera trippers pastinya. Dan di trip kita kali ini Lupa Pulang memilih untuk stay di Ayodhya Resort Bali trippers. Lokasinya nggak jauh dari Hotel Merusaka yang pernah Lupa Pulang review beberapa bulan lalu mungkin ya. Jadi malah hampir bersebelahan kalau nggak salah. Ayodhya Resort ini betul-betul menawarkan satu tema resort yang menunjukkan kemegahan arsitektur Bali trippers. Dari mulai pintu masuknya, trippers sudah bisa ngelihat sendiri gimana megahnya arsitektur dari resort ini. Jadi udah kelihatan banget ada kolam yang gede ya. Terus juga dari penampilan bangunan bagian depannya dengan menaranya itu betul-betul menunjukkan kesan kalau kita ini lagi ada di dalam kerajaan Bali. Dan memang resort ini mengusung tema The Kingdom of Hospitality ya trippers ya. Jadi memang kayaknya tamu yang datang ke resort ini memang dibuat supaya kita itu merasa kita berada dalam istana kerajaan Bali. Jadi di sini bisa trippers lihat sendiri nuansa dari lobi yang baru kita masukin itu sudah terdiri dari mayoritas kayu ya, kayu-kayu dan juga patung-patung Bali. Kemudian juga dari bangunannya, dari temboknya, lukisan-lukisannya itu betul-betul Bali banget trippers. Jadi di sini suasananya betul-betul terasa hangat banget ya karena nuansa alaminya. Jadi ada unsur dari kayu, ada unsur batu juga, ada juga unsur dari udara karena lobinya ini terbuka banget trippers ya. Jadi yang pasti sirkulasi udaranya bagus banget. Meskipun cuaca di luar sebenarnya lagi terik, lagi panas, tapi di dalam lobi ini tanpa AC kita betul-betul merasakan kondisi yang sejuk ya. Dan sambil nunggu proses check-in di sini Lupa Pulang ngajak trippers buat lihat-lihat sekitar lobi dulu ya. Ada 2 gazebo di sini yang bisa dipakai buat leye-leye sih istilahnya. Dan kelihatan banget ya trippers. Jadi dari menaranya yang setinggi itu kesan Bali itu benar-benar kental banget di sini. Dan juga jangan lupa unsur air itu jadi salah satu unsur yang penting ya dalam kebudayaan Bali. Jadi resort ini menurut Lupa Pulang udah berhasil banget untuk memadukan unsur-unsur alam tadi. Sekilas dari bangunan kalau dilihat memang resort ini ada 2 sayap ya trippers ya. Ada 2 sayap bangunan yang di situ biasanya sih terdiri dari kamar dan juga fasilitas-fasilitas hotel lain. Nah resort ini ada pas di pinggir pantai Nusa Dua yang nanti bisa trippers lihat suasananya di video ini juga. Dan masih dari sekitar lobi
Lobinya ini ternyata ada di lantai 2 bangunan bagian depan Trippers. Jadi di bagian bawah itu kelihatan area restoran atau yang menuju ke restoran dan ke kamar-kamar yang ada di sayap sebelah utara. Jadi resort ini menghadap ke timur ya, seperti garis pantai Nusa Dua yang kebanyakan mengarah ke timur. Jadi nanti Trippers bisa melihat sunrise pastinya dari pantai hotel ini. Proses check-in juga cepat dan lumayan menyenangkan ya. Kita diberikan cold towel untuk menyegarkan diri dan juga welcome drink. Dan setelah proses selesai, sekarang kita akan diantar ke kamar kita Trippers. Yang ternyata lokasinya itu ada di bagian belakang atau sayap bagian belakang dari resort ini. Jadi di sini Lupa Pulang bersyukur banget ya karena waktu stay di sini kita dapat upgrade kamar ternyata. Karena kamar yang kita pesan itu masih belum siap. Karena check-innya juga sudah memakan waktu, akhirnya kita diberikan kamar yang di-upgrade. Dan setelah upgrade kamar ini, Lupa Pulang baru tahu ternyata ada 2 segmen di hotel ini. Jadi ada Ayodhya Resort, ada juga Ayodhya Palace. Nah untuk kamar-kamar yang upgrade atau berada di kelas yang di atas ya deluxe, itu lokasinya ada di Ayodhya Palace Trippers. Lokasinya kalau kita masuk dari lobi depan memang perlu menempuh jarak yang lumayan ya, tapi ya nggak kerasa sih karena yang kita lewatin juga amazing banget. Jadi dari sini kita perlu melewatin 3 bagian bangunan yang masing-masing bagian itu dipisahkan sama water pond ini Trippers. Jadi di setiap bangunan itu akan dipisahkan dengan satu water pond dengan ada patung Bali juga di tengahnya. Ini adalah water pond yang kedua. Jadi setelah water pond ini baru kita akan memasuki Ayodhya Palace. Sampai di Ayodhya Palace Trippers. Lokasi dari Ayodhya Palace ini itu ada di sayap kanan paling belakang dari Ayodhya Resort ya. Menurut Lupa Pulang, lokasi ini sih yang paling strategis karena Trippers bisa langsung akses pantai Nusa Dua sesuai dengan jalan yang ditunjukin sama bapaknya barusan ya. Jadi kita tinggal ke arah kiri dan itu sudah pintu keluar menuju ke pantai Trippers. Di Ayodhya Palace ini ada beberapa tipe kamar dan kebetulan di kamar Lupa Pulang kali ini Lupa Pulang dapat kamar yang tipe grande. Grande sendiri itu juga ada beberapa tipe ternyata. Ada grande connecting, ada grande honeymoon, terus juga ada yang ocean view ya kalau nggak salah. Yang itu lokasinya ada di lantai paling atas dari Ayodhya Palace. Ya nanti sekilas view-nya bakal Lupa Pulang kasih tahu ke Trippers di video ini juga. Jadi sedikit dari kamar grande ini, kamarnya dilengkapin sama balkon Trippers. Bukan balkon sih ya, teras ya lebih tepatnya ya, karena posisi kamarnya ada di lantai paling bawah. Di teras ini juga udah ada 2 sofa, ada 2 kursi. Di kamarnya kental banget sama nuansa Bali ya. Jadi furniturnya rata-rata itu terbuat dari kayu ya Trippers. Dan dengan ukiran-ukiran khas Balinya juga. Untuk kamar mandi juga yang pastinya nyaman banget dengan bathtub. Lengkap dengan ada 2 wastafel juga.
Untuk kelengkapan kamar lain di dalam lemari itu juga lengkap banget ya Trippers. Jadi mulai dari ada kimono, ada setrikaan buat Trippers yang mungkin bajunya kusut habis di packing di dalam tas, di koper, bisa disetrika di sini. Safe deposit box juga, ada hanger juga, dan di dalam kulkas kosong. Lagian juga lupa pulang jarang banget sih makan atau minum yang ada di dalam minibar ya. Kopi teh lengkap, gelas untuk air putih lengkap Trippers. Sekarang kita bakal ngajak Trippers buat jalan ke arah pantai Nusa Dua yang ada di Ayudhya Palace pastinya. Jadi pintu keluarnya itu dekat banget sama kamar lupa pulang Trippers. Kita tinggal jalan aja, nggak sampai 25 meter mungkin ya. Jadi kita masih jalan ngelewatin water pond terakhir yang ada di bagian belakang Ayudhya Resort. Nah di sini kita ngelewatin juga ada beberapa kamar suite yang pastinya lebih keren ya dari yang kamar lupa pulang tempatin. Dan ini dia akses untuk menuju ke pantai dan juga di kolam pinggir pantainya Trippers. Di bagian belakang dari Ayudhya Resort ini, Trippers bakal diajak untuk menyusuri taman yang di belakangnya juga lagi-lagi ada water pond lagi ya Trippers ya. Jadi di sini memang nunjolin ciri khas dari kerajaan Bali tempo dulu, dimana istana-istana kerajaannya itu pasti banyak kolam-kolam atau water pond kayak gini ya. Dan seperti yang Trippers lihat, ini udah kelihatan pantai Nusa Dua yang ada di bagian belakang dari Ayudhya Resort. Di sini, lihat tuh seger banget ya Trippers ya. Kolam dengan air mancur dan juga background bangunan Bali. Di sini nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Berhubung lupa pulang jalan emang pelan-pelan ya. Jadi di bagian belakang dari Ayudhya Resort ini juga ada beach barnya Trippers ya. Di sini buat Trippers yang pengen chilling down sore-sore atau pagi-pagi. Oh ya, tepatnya pagi-pagi sih. Karena di sini kan menghadap ke timur ya. Jadi di pagi hari view yang bisa Trippers dapat itu adalah sunrise yang bisa Trippers nikmatin dari beach bar ini. Dan ini suasana siang dari pantai Nusa Dua yang ada di Ayudhya Resort Trippers. Cerah banget ya cuacanya. Memang timing yang pas buat datang ke Bali itu yaitu di musim kemarau Trippers. Karena kalau Trippers ke Bali buat nikmatin pantainya yang keren, musim kemarau itu betul-betul bisa nonjolin karakter dari pantai yang ada di Bali ya. Jadi Trippers betul-betul bisa nikmatin putihnya pasir pantai, bisa nikmatin birunya langit Bali. Juga kalau dia pantai yang menghadap ke timur kayak di Nusa Dua ini, sunrise-nya tuh bakalan cantik banget Trippers. Jadi di pantai ini juga tergolong private beach ya untuk para penghuni hotel yang ada di Nusa Dua. Di Ayudhya Resort punya 2 kolam berenang Trippers. Yang ini adalah kolam renang yang ada di pinggir pantainya. Infinity pool sih ya istilah kerennya.
Di sini mulai pagi udah buka kolamnya. Jadi trippers bisa berenang-berenang di sini atau cuma ngerendam-ngerendam aja sambil nikmatin sunrise yang ada di pantai Nusa Dua. Dan kedalamannya kedalaman dewasa ya trippers ya. Jadi kalau trippers bawa anak kecil ke sini harus dalam pengawasan. Pagi-pagi udah puas nikmatin pantai Nusa Dua sama sunrise-nya. Di sini ada area terbuka lagi trippers yang bisa jadi pilihan buat trippers yang masih pengen chilling down sambil nikmatin kolam air dan nuansa dari kerajaan Bali yang ada di Ayodhya Resort. Dan buat trippers yang penasaran sama suasana sunrise di pantai Nusa Dua Ayodhya Resort, ini dia. Yes, barusan sekilas dari sunrise yang ada di pantai Nusa Dua Ayodhya Resort trippers. Dah, mataharinya udah naik, udah mulai panas, perut juga udah mulai lapar ya trippers. Sekarang waktunya breakfast. Kita balik lagi menyusuri lorong-lorong panjang yang ada di Ayodhya Resort. Cuman dengan banyaknya ornamen-ornamen Bali dan suasananya yang megah, walaupun jalan kemana juga bisa menikmatin ya trippers ya. Dan Ayodhya Resort selain tagline-nya yang merupakan Kingdom of Hospitality, buat lupa pulang, mereka juga pantas menyandang predikat Kingdom of Food karena di waktu sarapan layaknya hotel bintang 5 trippers yang ada di Bali, menu makanan yang trippers cari hampir semuanya ada di sini. Mulai dari macam-macam pilihan karbo, dari jenis-jenis rotinya, ada Danish juga, kemudian buah-buahan ya pastinya ya trippers. Udah ada stand buah slice di sini yang bisa langsung trippers ambil, dilengkapin juga sama yogurtnya. Ada 3 pilihan yogurt di sini trippers. Jadi bisa dicombine antara buah sama yogurt ya. Juga ada pancake. Ada juga menu-menu makanan dingin dan pilihan keju sama daging dingin ya yang bisa trippers pilih. Pastinya juga salad dari macam-macam sayur-sayuran pastinya. Dan di sini juga telur. Pokoknya apapun yang bisa trippers bayangin dari makanan yang ada di hotel bintang 5 ada di sini semua trippers. Udah selesai sarapan, sekarang lupa pulang mau ngajak trippers ngeliat view yang ada di top floor dari Ayodhya Palace. Jadi di seksi bangunan ini trippers itu ada kamar yang posisinya ada di top floor atau di lantai paling atas, yang dia punya view Samudra Hindia ya. Jadi dia langsung ocean view. Trippers maaf banget lupa pulang gak bisa ngambil view langsung dari dalam kamar. Cuman kira-kira view-nya akan seperti ini.
Dan di hari kedua Lupa Pulang stay di sini, Lupa Pulang baru ngeh Trippers kalau ternyata Ayodhya Palace ini punya lobby hotelnya sendiri. Jadi Trippers yang dari awal udah book mau stay di Ayodhya Palace itu bisa langsung bawa mobilnya ke belakang, langsung menuju ke lobby atau resepsionis di Ayodhya Palace ini. Jadi proses check-in dan check-out buat Trippers yang stay di Ayodhya Palace itu bisa di sini Trippers. Yang pastinya nggak antri ya kayak Lupa Pulang kemarin, dan ruangannya juga lebih private pastinya. Oke Trippers, sementara sampai di sini dulu jalan-jalan kita di Ayodhya Resort Nusa Dua Bali. Lupa Pulang bakal balik lagi dengan video-video review tentang hotel yang ada di sekitaran Bali. Tunggu video Lupa Pulang selanjutnya ya. Thank you Trippers.